Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatan wa salaman ala nabiyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bisunnatihi ila qiyamis saah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama, memperdalam dan menambah bekal ilmu kita tentang tata cara berwudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seingat ana, insyaallah di akhir pembahasan bab wudu ini kita akan coba praktekkan berwudu, dan ini pun dalam rangka untuk murojaah. Jadi ilmunya dulu kita pahami, kemudian di akhir pembahasan bab wudu kita akan praktekkan berwudu, dan otomatis antum juga dites. Artinya dengan pembahasan sebelumnya telah kita bahas, nanti di akhir akan kita sambil mengulang pelajaran dengan dipraktekkan. Adapun saat ini kita membahas dulu, mengkaji hadis-hadisnya, dan masih berkaitan dengan berwudu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau memperlebar pembahasan tentang mengusap kepala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Dan kita tahu ayat yang berkenaan dengan tata cara berwudu bisa kita rujuk, kita lihat dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Al-Ma'idah surat keberapa? Surat ke-5, ya. Apa artinya Al-Ma'idah? Hidangan. Baik. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Allah firmankan dengan bentuk global, mujmal, belum ada rincian. Allah perintahkan secara global bahwasanya, dan usaplah oleh kalian masing-masing kepala kalian. Artinya usaplah kepala kalian ketika berwudu. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil yang kita pelajari kemarin, bisa kita lihat kembali hadis Humran Maula Utsman itu, ya, pembantunya Utsman bin Affan, mengungkapkan bagaimana tata caranya wudunya Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Di situ di kalimatnya apa? Wa masaha bi ra'sihi. Dan Utsman dilihat oleh Humran itu mengusap kepalanya. Kemudian di hadis selanjutnya kemarin, hadis Ali bin Abi Thalib, disebutkan bagaimana masahanya ada tambahan marrah wahidah. Ada tambahan mengusapnya satu kali. Maka kalau kita gabungkan antara Al-Quran dan hadis, inilah maknanya apa? Al-Quran dengan hadis yang sahih tidak mungkin akan terjadi kontradiktif, ya. Ketika kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis, yang ada malah apa? Tafsir wa ta'wil. Jadi Al-Quran akan dijelaskan, ditafsirkan oleh hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pun sama,
memperdalam tentang tata cara mengusap. Kalau kemarin jumlah bilangannya, kalau hadis Utsman yang jelas diusap kepalanya, hadis Ali diusapnya 1 kali. Dalam hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Betul ini? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Dan kami minta dari salah seorang dari jamaah mungkin untuk membacanya, dan mungkin ada mic atau mic yang satunya mungkin bisa di ini. Siapa yang akan membaca? Tafadhal, barakallahu fiik. Silakan. Diulangi, Wak. An Abdillah ibn Lala sebelumnya. An Abdillah ibn Zaidin. Zaid ibn Taib. Taib. Zaid itu ya. Nah. Sallallahu alaihi wasallam biyadaihi wa adbara. Bukan mutafakkun. Baik, tasdidnya di huruf ta ya. Muttafaqun alaih. Baik. Selanjutnya baik. Nah, jahit. Jahit, barakallahu fiik. Kita kayaknya masih latihan membaca. Ya. Ini insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Taib. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah kaifiyatu mashir ras. Tata cara mengusap kepala. Dan kita tahu ini adalah maknanya mengusap adalah air tidak dibawa ke kepala tetapi dibuang, ya. Dan sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sebagian adalah bekas dari mencuci tangan, ada sebagian yang lain, dan ini yang lebih kuat adalah dengan mengambil air yang baru. Baik. Tata cara mengusap kepala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu an, beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad, putranya salah satunya bernama Muhammad, ya. Beliau seorang sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor Al-Muzani Al-Ansari, dan beliau seorang sahabat yang mengikuti perang Uhud, dan sebagian ulama mengatakan beliau pun mengikuti perang Badar. Dan setelah perang Uhud kita tahu ada perang Badar, walaupun perbedaan para ulama dalam hal ini
yang mengatakan, sebagian mengatakan beliau mengikuti perang Badar, sebagian yang lain tidak mengikuti, wallahu taala alam. Dan perang-perang yang lainnya diikuti oleh sahabat ini, meriwayatkan hadis jumlahnya sekitar 48 hadis dari Rasulullah SAW, ya, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnul Mulqin rahimahullah taala. Dan hadis yang kita sebutkan di sini adalah bukan lengkapnya hadis, hanya petikan hadis yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar untuk apa? Untuk menjelaskan lebih rinci bagaimanakah gambaran sifatnya mengusap kepala ketika wudunya Rasulullah SAW. Maka beliau mengutip apa yang beliau butuhkan di sini. Artinya ini hadis, kalau antum melihat dalam redaksi hadis Bukhari dan Muslim, antum dapatkan hadisnya panjang, kurang lebih mirip dengan hadisnya Utsman ibn Affan dari Humran kemarin, ya. Ini kemudian Abdullah ibn Zaid ini sosok sahabat yang membunuh Musailamah al-Kadzab, ya, ditemani dengan sahabat yang lain yang namanya Wahsy ibn Harb. Dan kita tahu Wahsy ini adalah dulunya pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Betul? Siapa yang pernah dengar ceritanya? Wahsy ini ditugaskan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib oleh majikannya, sehingga dia dibebaskan dari perbudakan dengan sebab itu. Mesti membunuh Hamzah dan hatinya atau jantungnya diambil, dibelah. Dan hal ini ikhwan kemarin kita dapatkan di tahun 2013 ketika kota Madinah terjadi banjir. Ada berita yang kita dapatkan dari salah seorang ulama di sana, bahwasanya kuburan para sahabat terangkat. Dan subhanallah, salah satu sahabat yang sangat mudah dikenal adalah sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, dikarenakan tatkala jasadnya itu mengapung karena tergenang dengan banjir, kemudian disaksikan oleh penduduk Madinah, dikembalikanlah kepada posisi dikuburkan kembali. Dan di antara para sahabat ada yang terkenal dari sisi jasadnya ketika akhir hidupnya, salah satunya adalah Hamzah, karena terbelah perutnya karena dibunuh oleh Wahsy. Dan kita tahu bagaimana Wahsy ini menebus dosanya ketika beliau ini dulunya memang kafir, ya, sebagaimana seluruh para sahabat dulunya tidak beriman, ya. Kemudian namanya hidayah, dan kita dapatkan Wahsy ini masuk Islamnya di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW awalnya mencibir, tidak mau menerimanya Wahsy. Kenapa? Masih ada sakit hati karena teringat dengan wafatnya pamannya Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah pun bersedih dengan wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang tercinta. Dan di antara bentuk bukti Wahsy bin Harb ini membuktikan taubatnya kepada Allah dengan masuk Islam, maka beliau mengikuti peperangan-peperangan setelah beliau masuk Islam. Salah satunya adalah memerangi Musailamah al-Kadzab. Dan kita tahu Musailamah adalah sosok manusia yang mengaku-ngaku jadi nabi, bahkan dia ngaku-ngaku jadi nabi semenjak masih adanya baginda Rasulullah SAW, ya. Dan Abdullah ibn Zaid ibn Asim ini beliau meninggal di usia ataupun di tahun 63 Hijriah. Taib. Hadisnya yang dikutip oleh Imam Muhammad ibn Hajar al-Asqalani, beliau katakan, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Ya. Kita lihat di sini ada kalimat wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disaksikan oleh Abdullah ibn Zaid ibn Asim mengusap kepala beliau, fa aqbala biyadaihi wa adbar.
Fa aqbala biyadaihi artinya aqbala itu adalah sesuatu dari bagian depan. Berarti kalau fa aqbala biyadaihi dimulai dari kepala bagian depan, wa adbar dan belakangnya. Berarti dengan hadis ini jumhur ulama menyebutkan, dan ini hadisnya adalah hadis muttafaqun alaih. Ya, kita tahu hadis terkuat adalah derajatnya hadis muttafaqun alaih, disepakati matan dan sanadnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, fa aqbala biyadaihi wa adbar. Artinya ini jelas hadis ini menjadi dalil yang kuat untuk menunjukkan bagaimanakah tata caranya wudunya Rasulullah SAW, ka'annana narahu alaihi salatu wassalam. Seakan-akan kita menyaksikan bagaimana wudunya baginda Rasulullah SAW. Beliau disaksikan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim itu apa? Mengusap kepalanya, diawali dari depan dengan belakangnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seluruh bagian kepalanya diusap. Wa fi lafdin lahuma, di buku antum ada kalimat lahumanya. Taib. Lahuma di sini kembali kepada siapa ikhwan? Dan dalam lafadz yang lain dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi lahuma kembali kepada kalimat muttafaqun alaih. Dan dalam redaksi hadis yang lain perawinya masih sama, Imam Bukhari dan Muslim. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Gas lagi, lebih jelas lagi. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Beliau mengawali muqaddam, bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafah. Hatta sehingga dhahaba bihima, Rasulullah menjalankan atau memberangkatkan ya dari apa? Depannya ini, bihima kembali kepada kedua tangannya. Rasulullah mengantarkan kedua tangannya itu diawali dari depan hingga ke qafah. Qafah itu apa? Tengkuknya. Jadi daerah sini juga kena, ya. Daerah tengkuknya itu adalah mana? Tengkuk palet. Nah, itu ya. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, Rasulullah mengusapkan rambutnya, mengusapkan kedua tangannya kepada kepalanya itu sampai ke tengkuknya. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan kedua tangan ini ketika sampai ke belakang ini, sampai ke tengkuk, ilal makan, kembalikan ke tempat alladzi yang bada'a minhu, yang beliau awali ketika itu. Jadi begini, kemudian dikembalikan lagi. Ini adalah sifat wudunya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu. Kemudian dari hadis ini ikhwan dan akhwat, kita dapatkan dalil wajibnya, ya, wajibnya mengusap kepala seluruhnya. Ya, kenapa demikian? Dikarenakan hadisnya jelas. Dan kita tahu ikhwan, kita beramal dengan dalil. Dan tidak sekedar dalil, dalilnya mesti sahih dan mesti sharih. Ya, ketika ada dalil yang sahih, ya, kadang ada dalil yang sahih tapi tidak sharih. Apa itu sharih? Belum jelas, masih bingung kita. Maka para ulama terkadang berbeda pendapat dalam hal itu, ya. Tetapi hadis ini kan sangat jelas, gamblang. Bagaimana sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim mempertegas, memperjelas sehingga tidak ada syubhat. Walaupun akan kita dapatkan perbedaan para ulama, ya. Tetapi dengan hadis ini kita berpegang, ikhwan, ya. Kita berpegang dengan dalil ini apa? Bahwasanya mengusap kepala itu betul-betul ke seluruh kepala. Bahkan Abdullah bin Zaid ibn Asim mengatakan apa? Sampai ke tengkuknya. Jaid. Ini pendapat dari Imam Malik dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahkan Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, sebagaimana hadis yang menyebutkan hal tersebut, ya. Artinya Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang merojihkan pendapat ini, artinya apa ikhwan? Artinya hadis ini memperjelas Al-Quran yang menyebutkan wamsahu biru'usikum,
Dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman apa ketika ayat berwudu, dan usaplah kepala kalian. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau hanya sekedar berdalil dengan Al-Quran, dan sangat ironis saya katakan, ketika ada sebagian umat Islam, bahkan di Saudi pun sudah ada, ya, di Jawa pun sudah ada, wallahu ta'ala alam, kalau di Kendari semoga tidak ada. Saya dapatkan apa? Orang Islam saat ini ada yang menjadikan dirinya itu dengan jamaahnya mengatakan apa? Jamaah inkar sunnah. Jamaah mengingkari hadis-hadis Rasulullah. Hanya mengandalkan Al-Quran itu, justru akan terjerumus kepada apa? Subhat. Ya, karena kita tahu ikhwan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penjelasan dari tata cara Nabi Muhammad. Bagaimana melaksanakan akhlak Al-Quran Rasulullah, akhlaknya Rasul Al-Quran. Ya, artinya konsekuensinya mesti orang kalau beriman kepada Al-Quran mesti beriman kepada hadis. Tapi saat ini ada orang-orang yang memang argumen mereka lemah. Apa itu alasannya? Ketika mereka katakan kami ini jamaah inkar sunnah, kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah dalam surat Al-Hijr. Ya, tapi kalau hadis katanya tidak dijaga. Kami bingung. Daripada kami bingung, mendingan sudah yang jelas-jelas saja kan. Akhirnya justru niat mereka baik, tapi caranya tidak baik. Terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Contoh, ya, wa aqimus shalah. Dirikan sholat, tegakkan sholat. Coba antum, kalau berpatokan kepada Al-Quran saja ikhwan, antum tegakkan sholat mungkin mikir-mikir, gimana itu cara negakkan? Maka di Cirebon ada kalimat apa? Jamaah eling-eling umat. Apa itu jamaah eling-eling umat? Jamaah ingat Allah saja. Jadi aqimis shalah, katanya tegakkan sholat itu apa? Ayat ini dijelaskan katanya dengan ayat yang lain. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Artinya kalau orang dengar adzan, oh itu sarana mengingat Allah. Sudah ji, nggak perlu berwudu, nggak perlu sholat, sudah ingat Allah. Ya, ini jamaah eling-eling umat di Cirebon saya dapatkan. Kenapa? Mereka berpatokan dengan Al-Quran, ya, dalilnya kuat Al-Quran. Dikuatkan lagi dengan Al-Quran yang lain, perkataan yang lain dari Al-Quran. Taib, tapi caranya itu bukan begitu. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Sudah ingat Allah, sudah. Jadi coba bayangkan Pak, orang naik motor, muadzin adzan di masjid, mungkin jamaahnya tidak ada kecuali muadzinnya. Kenapa? Karena orang naik motor berdalil dengan itu. Oh, saya sudah ingat Allah, tadi lupa. sudah ingat Allah, sudah selesai. Naik motor, ngebut lagi dan jeger, sudah gitu. Ya, jelas ini kerancuan. Maka tidak mungkin orang bisa beribadah dengan benar. Demikian juga hal ini. Wamsahu biru'usikum. Usap kepala kalian. Mungkin kita kalau berdalil dengan Al-Quran saja surat Al-Maidah ini akan bertanya dengan tanda tanya besar. Ya Allah, Engkau perintahkan kami mengusap kepala dalam berwudu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya Allah tata cara mengusapnya? Apakah mengusap dengan jari telunjuk kah? Atau dari kelingking jempolnya saja begini? Atau dan seterusnya? Jelas? Bingung? Ya, maka disinilah kita katakan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah hanya berlandaskan Al-Quran saja. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama, wajibnya mengusap kepala, seluruh kepala dengan dalil ini. Yang kedua, pengikut Imam Syafi'i dan ashabur ra'i. Ini ashabur ra'i adalah madhab yang kelima, tapi tidak terkenal. Tapi perkataan-perkataan para ulama dari madhab Ad-Dhahiri, Imam Daud Ad-Dhahiri itu ada di kutub-kutub kitab-kitab para ulama 4 imam madhab. Ya, adapun madhab yang kelima yang mengatakan madhab Ja'fariyah itu madhab yang marjuh, madhab yang lemah. Kenapa? Karena mereka numpang tenar kepada Imam Ja'far, cucunya Rasulullah SAW, dari sahabat Husain. Ya, tetapi apa? Ilmu-ilmunya dalam madhab Ja'fariyah ini adalah ilmu yang tercampur aduk antara perkataan Ja'far dengan perkataan orang-orang Syiah. Maka lebih selamatnya adalah kita tidak mengambil madhab Ja'fariyah. Tetapi disayangkan di Wakatobi itu ada salah satu pesantren yang mengajarkan madhab yang 5. Yang pertama madhab apa, ikhwan? Abu Hanifah. Disusul siapa?
Imam Syafi'i, disusul siapa? Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di Wakatobi itu yang terakhirnya kata Imam Ja'far. Ini jelas berusaha menanamkan akidah Syiah dalam diri umat Islam Indonesia, maka mesti waspada. Jaid. Adapun dalam madhab Ashabur Ra'i, ini madhab Ahlus Sunnah, ya. Tetapi Ashabur Ra'i ini biasanya lebih kentara kepada apa? Letterlek. Melihat ayat ataupun hadis itu letterlek, tidak memahami bagaimana lebih dalam, tetapi lebih kepada letterlek lafaz, ya. Lebih letterlek lafaz, maka madhabnya tidak terkenal, kurang terkenal dibandingkan madhab yang lain, ya. Tayyib. Dalam madhab Ashabur Ra'i dengan pengikut Imam Syafi'i mengatakan apa? Boleh mengusap sebagian kepala. Ini yang kemarin kita sebutkan, ya. Dalam madhab Imam Syafi'i boleh mengusap sebagian kepala, bukan seluruhnya, ya. Walaupun cuma sedikit, kata mereka. Yang penting antum sudah ngusap, mana kepala ini, sudah begitu sudah. Itu boleh dalam madhab Imam Syafi'i. Apa dalil yang digunakan, ikhwan? Dalil yang digunakan adalah hadis Al-Mughirah. Jadi sama-sama memakai dalil hadis. Hadis Al-Mughirah bahwasanya Rasulullah SAW tawaddoa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Ya, ketika itu Al-Mughirah beliau katakan Rasulullah berwudu dan mengusap dahinya atau jambul. Nasiyah itu jambul. Mana jambul? Bagian depan, ya, dari kepala, wa 'alal imamah, dan sorbannya. Kita tahu, ya, Rasulullah memakai sorban, kemudian apa? Ada rambut sedikit di depannya, maka diusap ininya dan sorbannya diusap. Ini menunjukkan apa? Itu dalil dari madhab Imam Syafi'i dan Ashabur Ra'i bolehnya mengusap kepala sebagian saja. Mereka katakan hada yamna'u wujubul isti'am. Dalil ini menunjukkan bahwasanya wajibnya mengusap seluruh kepala itu adalah tidak kuat, karena hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah mengusap hanya sebagian dari rambut, dari bagian dahinya saja, tidak ke bagian belakang. Tetapi yang benar dan yang kuat dari pendapat ini, artinya ikhwan, dari sini kita belajar menerima dan menolak perkataan para ulama, ya. Artinya kita tidak dibolehkan fanatisme kepada madhab ketika kita tahu madhab tersebut pendapatnya lemah dan kita dapatkan ada dalil yang kuat. Kenapa demikian? Dikarenakan kita dapatkan hadis yang disebutkan oleh kita saat ini adalah lebih kuat derajatnya, adalah hadis muttafaqun alaih. Taib. Kemudian yang selanjutnya, dari hadis ini kita jadikan dalil tata cara sifat mengusap kepala. Di sini terjadi ada perbedaan lagi. Perbedaannya adalah ada dalil yang lain yang menyebutkan, kalau hadis ini kita simpulkan tadi bagaimana? Dimulai dari depan ke belakang ke depan lagi. Ada hadis yang lain yang menyebutkan apa? Belakang, depan, belakang. Bisa dipahami? Ini pendapat yang lain yang menyebutkan adalah seperti itu, ya. Hadisnya apa? Hadisnya dari hadis Ar-Rubai' binti Muawid, ya. Hadis dari Ar-Rubai' binti Muawid, yang riwayat ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain. Rasulullah mengusap alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya 2 kali. Bada'a bi muakhiri ra'sihi. Coba kita lihat redaksi hadisnya, hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Beliau awali bi muakhir ra'sihi, di akhir kepalanya, di ujung kepalanya di sini. Ya. Tsumma bi muqaddamihi. Kemudian di depannya. Taib. Tetapi hadis ini kita dapatkan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri, hadis ini adalah dilemahkan oleh para ulama.
Kalau antum awali dari sini, jangan-jangan ikut kajian di sini remang-remang ya. Artinya mendengarnya tidak serius. Kata ustadzanya itu boleh dari belakang. Padahal hadisnya adalah lemah ya, dilemahkan oleh para ulama. Kenapa? Dikarenakan ada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, ada perawi yang para ulama memperbincangkan perawi ini. Artinya antara perawi ini dipercaya atau tidak itu masih diperbincangkan oleh para ulama. Maka dijadikan hadis ini sebagai hadis yang lemah dan tidak bisa kita jadikan rujukan. Tayyib. Selanjutnya pensyarah mengatakan hikmah dari kenapa mengusap kepala itu dengan sifat seperti ini, ke belakang dulu kemudian ke depan lagi, untuk menyempurnakan air yang kena kepada kepala kita. Kalau rambut kita mungkin lebat atau tebal ya, ini menunjukkan apa? Mungkin kalau kita usap dari depan saja begitu ya, otomatis ada rambut yang tertutup yang tidak terkena ya, bagian kepala yang tidak terkena karena tertutup rambut bagian depan. Tetapi kalau disempurnakan ke depan lagi dari belakang, itu lebih menggenapkan kalimat mengusap kepala secara keseluruhan. Kemudian yang mesti diingat, tata cara mengusap rambut seperti tadi itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Para ulama sepakat hukum berwudu dengan hal-hal yang wajib dalam tata cara berwudu itu yang lebih inti di mana? Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Ya, itu intinya dalam hal-hal yang wajib dalam berwudu. Adapun mengusap kepala dengan tata cara seperti ini adalah hukumnya sunnah, tetapi lebih utama kita mengusap seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meraih pahala sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan apa? Imam An-Nawawi mengatakan berkaitan dengan mengusap kepala, ketika orang itu rambutnya sudah Allah lenyapkan, artinya gundul, atau mungkin orang tersebut baru tahallul dari berihram ataupun dari umroh ataupun dari haji, sehingga dia gundul rambutnya, maka ketika berwudu Imam An-Nawawi mengatakan dia mengusapnya khusus satu kali dari depan ke belakang saja, tidak perlu dibalikan ke depan. Ini ijtihad dari Imam An-Nawawi. Tetapi pensyarah hadis ini mengatakan apa? Penulis buku ini mengatakan yang lebih kuat untuk menghidupkan sunnah tetap apa? Mau gundul mau gondrong, tetap diusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Karena Rasulullah SAW tidak merinci bahwasanya mengusap dari depan ke belakang dan kembalikan ke depan itu khusus untuk yang gondrong dan yang gundul, tidak dirinci begitu. Ini menunjukkan apa? Hadis ini kita ambil keumuman kondisi orang, mau orangnya gondrong ataupun gundul, kondisinya adalah disunahkan untuk mengusap kepala dari depan ke belakang kemudian dikembalikan ke depan. Kemudian dari hadis ini kita ambil kesimpulan yang lain adalah bahwasanya sifat mengusap rambut ini tidak hanya khusus untuk kalangan laki-laki, ya, tetapi juga untuk kalangan perempuan. Pernah Anda dapatkan di pengajian Ibu Masjid An-Nur, ada sebagian ibu-ibu mengatakan, Pak Ustadz, kami ini kalau berwudu biasanya apa? Ibu-ibu tidak mau melepas kerudung. Kenapa? Karena mungkin tempat berwudunya tidak tertutup, sehingga mereka apa? Terkadang hanya mengusap bagian depan kepalanya saja. Thayyib, itu kita sudah jawab tadi, ya. Dan ini sudah menyebutkan apa? Hadis yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah hadisnya umum, ya. Tidak pernah kita dapatkan Rasulullah mencontohkan bagaimana tata cara wudunya dikhususkan untuk wanita. Maka kita dapatkan hadis ini, ketika tidak ada hadis khusus untuk wanita ketika mengusap kepala, kita ambil hadis ini adalah untuk laki-laki dan untuk wanita, ya. Bahkan ikhwan, kita dapatkan Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau katakan tentang hal ini, al-mar'ah bimanzilatir rajul tamsahu ala ra'siha. Ya, wanita itu kedudukannya sama dengan lelaki ketika mengusap kepalanya, ya. Kemudian
hal ini pun dikuatkan dengan ungkapan Ibunda Aisyah. Ya, bisa kita lihat dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibunda Aisyah pernah didatangi oleh Abu Abdillah Salim Sabalan, ya, rahimahullah taala. Beliau seorang budak, ya, yang budak ini dikagumi oleh Ibunda Aisyah. Ya, kenapa kagum? Karena amanahnya budak tersebut, ya. Ibunda Aisyah takjub dengan amanahnya, dan Ibunda Aisyah sudah menyewa dia. Jadi Ibunda Aisyah punya keperluan, ada kebutuhan yang beliau ingin tunaikan, kemudian menyewa seorang budak ini yang bernama Abu Abdillah Salim Sabalan ini. Kemudian pada suatu ketika Abu Abdillah ini meminta diperlihatkan bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW. Kemudian Ibunda Aisyah, ikhwan, dan ini diantara dalil yang kita jadikan pelajaran bahwasanya seorang budak di hadapan wanita merdeka itu wajahnya bisa dilihat dengan dalil ini. Ya, Ibunda Aisyah waktu itu tidak menutup wajah, padahal ayat hijab itu sudah turun. Ya, ayat hijab itu wajah ditutup itu adalah sudah turun, tetapi Abu Abdillah Salim Sabalan ini melihat bagaimana Ibunda Aisyah berwudu. Ya, kita dapatkan dalam hadis Imam An-Nasa'i, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani, sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Maka Ibunda Aisyah, beliau berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali dan mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangannya yang kanan 3 kali dan kiri 3 kali, dan ada kalimat apa? Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa wada'at yadaha fi muqaddam ra'siha. Ini dalil yang akan digunakan untuk kaum wanita, bahwasanya Ibunda Aisyah mencontohkan, beliau menyaksikan Rasulullah begitu. Wa wada'at yadaha. Beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha menempatkan tangannya fi muqaddam ra'siha, di depan kepalanya. Ya. Tsumma masahat ra'saha masah wahidah ila muakhirih. Kemudian mengusap kepalanya 1 kali sampai ke belakang. Tsumma umirat yadaiha bi udunaihi. Kemudian apa? Dikembalikan ke depan, kemudian mengusap telinganya, ya, dengan kedua tangannya. Tsumma marrat ada al-khaddain. Kemudian melewati apa? Al-khaddain, 2 dagunya. Qala Salim kuntu atiha mukatiban. Aku tatkala itu datang dalam kondisi aku mukatib. Apa itu mukatib? Mukatib itu adalah istilah yang dikhususkan dalam ilmu fikih Islam tentang kondisi budak. Jadi budak itu bisa memerdekakan dirinya. Seorang budak di hadapan majikannya, kita tahu namanya budak, dia setengah manusia, setengah barang atau setengah binatang. Kenapa demikian? Jadi adanya Islam itu kan untuk memerdekakan manusia, ya. Kenapa? Karena setengah manusia itu apa? Namanya budak. Walaupun dia budak, ketika dia muslim, dia mesti mengerjakan sholat. Tetapi di sisi lain dia seperti barang, bisa dijual beli oleh majikannya. Maka seorang budak, dia bisa memerdekakan dirinya dengan cara apa? Mukatabah. Nah, ini Ibunda Aisyah mendapatkan Abu Abdillah Salim Sabalan ini dalam kondisi waktu itu sedang kondisi budak, sedang kondisi mukatib, ingin memerdekakan dirinya. Nah, kemudian beliau katakan matakhtafi minni, maka Ibunda Aisyah itu tidak bersembunyi dari diriku, karena waktu itu beliau seorang budak yang akan memerdekakan dirinya dengan menjual beli. Jadi namanya mukatib itu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanya kepada majikannya, wahai majikanku, ya sayyidi, engkau itu memandang saya ini berapa? Kalau saya dijual itu engkau akan jual berapa? Misalkan kata tuannya, kamu ini ya kalau kamu cerdas ya mungkin saya mahalkan. Kalau kamu itu oon ya dipermurah gitu. Artinya budak itu begitu. Jadi mirip-mirip barang. Kalau barang kualitasnya abal-abal gitu, maka ya barangnya begitu. Nah, ini begitu. Jadi mukatib itu begitu. Jadi kalau harganya 1 juta, maka dia bisa nego dengan majikannya. Sudah turunin dikit dan seterusnya bisa.
mengkatib. Kemudian ditetapkan katakan berapa juta, kemudian ditetapkan dalam jangka 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun. Dari jangka itulah dia membebaskan dirinya dengan mencari pekerjaan lain, cari nafkah yang lain yang diizinkan oleh majikannya, kemudian dibayar untuk dirinya bayar hutang, membebaskan dirinya. Nah, ini kata Abu Abdillah Salim Sabalan ini, dia katakan waktu itu saya ini masih budak yang akan memerdekakan diri. Waktu menjelaskan tata cara berwudunya Rasulullah SAW oleh Ibunda Aisyah. Kemudian pada suatu ketika, ya, fatajlisu baina yadayhi wa tatahaddas ma'i hatta ji'tu hadata yaum. Jadi pada kesempatan yang lain, jadi ini sudah selesai tadi. Ibunda Aisyah mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah, diusap kepalanya, seterusnya disaksikan oleh budak ini. Ya. Kemudian pada kesempatan yang lain beliau datang kepada Ibunda Aisyah dengan mengatakan apa? Ud'ili bil barakah. Doakan saya dengan mendapatkan berkah. Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Wa madza? Kenapa engkau meminta doa agar aku mendoakan engkau dengan keberkahan? Ada berkah apa ini yang kau minta kepada Allah?" Maka Abu Abdillah Salim Sabalan mengatakan, "A'taqani Allah. Allah telah membebaskan diriku. Aku telah menjadi orang merdeka saat ini." Ini dikali kemudian, artinya kemudian apa? Kata Ibunda Aisyah, "Barakallahu lak. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada engkau." Kemudian wa arakhat al-hijab duni falam araha ba'da dalikal yaum. Semenjak beliau didapatkan dirinya merdeka di hadapan Ibunda Aisyah, maka waktu itu Ibunda Aisyah langsung menutup wajahnya, dan kata Abu Abdillah Salim Sabalan, beliau tidak pernah melihat wajahnya Ibunda Aisyah Ummul Mukminin setelah itu. Karena sudah diketahui beliau adalah orang yang merdeka dan tidak boleh melihat wajahnya Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, inilah pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana tata cara mengusap kepala, dan kita tahu yang dirojihkan adalah dari depan sampai ke tengkuk kita di bagian belakang. Masih ada waktu, mungkin kita bisa membaca sedikit tentang hadis yang setelahnya, hadis sifat mashil udunain. Ada yang mau coba membaca? Silakan. Allah. Jaid, barakallahu fikum. Hadis ini masih berkaitan dengan kepala. Kita akan mendapatkan dari hadis ini tentang bahwasanya mengusap telinga ini dimasukkan kepada kepala. Karena coba antum pelajari lagi surat Al-Maidah ayat 6. Yang diusap dari anggota wudu apa, ikhwan? Kalau wajah diusap bukan? Allah katakan apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Artinya kalau faghsilu apa? Bawa air, itu namanya faghsilu. Dibawa air ke wajah. Wajah dibasuh. Kemudian apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti tangan juga dibasuh, bukan diusap. Kemudian apa? Wamsahu biruusikum. Adapun kepala apa? Diusap. Wa arjulakum. Adapun kaki dicuci ataupun dibasuh. Maka kita ingat, anggota wudhu itu secara global apa? Antara wajah yang di dalamnya ada kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung, kemudian apa? Tangan sampai siku, kemudian kepala dengan diusap, dan kaki. Ya. Adapun 3 anggota wudhu dengan dibasuh atau dicuci, yaitu apa? Wajah, tangan dengan kaki. Adapun kepala diusap. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mashul udunain. Kenapa pensyarah hadis mengatakan telinga mesti diusap? Karena telinga nanti kita dapatkan apa? Bagian daripada kepala, ya. Tidak dicuci. Taib. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu an. Nah, ini dari sahabat Abdullah ibn Amr. Sebenarnya bacaannya adalah Amr, bukan Amru. Jadi kalau ada nama orang Indonesia Amru, sebenarnya itu bacaan orang Arab sebenarnya Amr, bukan Amru.
Kenapa mesti ada Amr untuk membedakan antara Umar dengan Amru? Ya, maka kita dapatkan Rasulullah SAW pernah berdoa, ya kawan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Jadi, ya Allah, masuk Islamkanlah salah seorang dari dua Umar. Maka dalam bahasa Arab, kenapa Amr itu yang sebenarnya adalah Amr ditulis pakai wawu untuk membedakan antara Umar dengan Amr? Karena namanya dua-duanya Umar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW adalah, ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islam salah seorang Umar dari dua Umar. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab dengan Amr ibn Hisham. Siapa itu Amr ibn Hisham? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tidak masuk Islam. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah. Yang dapat hidayah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma berarti apa? Bapak dengan anaknya sama-sama sahabat. Ya, dua-duanya adalah masuk Islam. Mereka adalah orang Quraisy. Kemudian kisah uniknya, mungkin karena waktu kita juga terbatas, pada kesempatan kali ini kita hanya menyampaikan tentang kisah unik Abdullah ibn Amr ini sekilas. Bagaimana tentang Abdullah ibn Amr? Beliau seorang sahabat yang serius ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Apa bukti kesungguhannya, Ustaz? Bukti kesungguhannya bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah suatu ketika beliau ini ya mengatakan kepada Rasulullah SAW, ukhbira Rasulullah SAW anni aqulu wallahi la asumanna nahar wa la aqumanna lail ma istu. Aku pernah dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku akan melaksanakan sholat malam setiap malam, saum setiap hari selama aku hidup. Bisa antum bayangkan ya Pak? Seorang sahabat dia berazam kuat akan melaksanakan sholat malam sepanjang hidupnya setiap malam, dan selama siangnya di masa hidupnya akan melaksanakan saum. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, fa innaka la tastati dzalika fasum wa aftir wa qum wa nam wasum minasyahri thalathata ayyam. Ya, engkau tidak mungkin sanggup. Ya, kalau Rasulullah beda. Beliau saum siang dan salat malam setiap malam pun karena beliau berbeda seorang Rasul. Adapun engkau beda. Maka kata Rasulullah apa? Engkau tidak akan sanggup. Ya, saumlah dan berbukalah, tidurlah dan laksanakan salat malam. Kalau engkau masih saum, kata Rasulullah apa? Laksanakan saum 3 hari. Fa innal hasanat bi asyri amsalha. Karena kebaikan itu dikalikan lipat menjadi 10 kali lipat. Apa itu? Saum ayamul bid atau saum apa Iwan? Saumul ayamul bid. Kapan itu terjadi Iwan? 13, 14, 15 di pertengahan bulan Qamariyah. Apa kata ini? Kata sahabat ini, beliau katakan, "Inni atiqu afdalu min dalik." Aku ini masih sanggup ya Rasulullah. Kalau cuma 3 hari per bulan, aku masih kuat lebih dari itu. Maka kata Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftir yaumain. Fasum yauman wa aftir yaumain. Saumlah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Saum apa ini? Saum Senin Kamis. Ya, 1 hari saum, Selasa Rabu tidak saum, Kamis saum. Maka dia katakan apa? Aku masih sanggup ya Rasul. Kalau cuma begitu aku masih sanggup. Maka kata Rasul apa? Sum yauman wa aftir yauman. Saum 1 hari, maka berbuka 1 hari. Saum Daud. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain beliau juga mengatakan apa? Aku ini akan melaksanakan baca Quran ya, setiap malam bukan 1 juz, 30 juz 1 malam. Bisa dibayangkan Pak? Sahabat ini dalam 1 malam bukan 1 juz, 30 juz dalam 1 malam. Maka Rasulullah katakan apa? Rasulullah katakan, kalau engkau mau ya 30 hari 1 juz, ya Rasulullah aku masih sanggup. Ya, kalau cuma 30 hari 1 juz berarti apa? 1 hari 1 juz. Maka kata Rasulullah apa? 20 hari. 20 hari apa? 20 hari 30 juz. Kata sahabat ini aku masih sanggup. Kemudian 10 hari 30 juz 10 hari. Kata beliau sahabat ini aku masih sanggup. Kemudian 7 hari 30 juz aku masih sanggup. Sampai terakhir 3 kali.
kalimat 3 hari ini adalah batasan terakhir. Apa yang dikatakan yang terakhir kali ikhwan? Kata Rasulullah, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umruk. Engkau tidak tahu, boleh jadi engkau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemudian beliau di usia lansianya beliau menyesal. Beliau katakan, fasirtul ladzi ila ladzi qala li Rasulullah SAW falamma kaburat wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabillah. Aku menyesal di kemudian hari ketika beliau sudah tua, kenapa waktu dulu tidak diberikan keringanan oleh Rasulullah, tidak aku ambil keringanan rukhsah dari Rasulullah SAW. Ini ungkapan penyesalan dari sahabat Abdullah ibn Amr. Waktu itu mungkin kondisinya fisiknya kuat. Beliau mengatakan, aku sanggup. Tatkala beliau dikatakan aku akan melaksanakan baca Quran 3 hari, berarti 10 juz satu hari sampai akhir. Berarti beliau melaksanakan hal itu merasa berat. Ketika di akhir usianya beliau merasa menyesal. Hal ini menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan kita ada haknya, keluarga kita ada haknya, tetangga kita juga ada haknya. Mesti dibagi-bagi. Kita bagi haknya masing-masing. Wallahu ta'ala alam shawab. Demikian mungkin pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.